bagaimana hukumnya atau apa hukumnya jika ada yang beranggapan bahwa COVID-19 ini hanya konspirasi pihak tertentu dan tidak percaya akan kebenaran adanya virus corona ini. Lalu dia tidak mau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Baik. Kalau kita cari sebab musababnya, biasanya ada 3 teori besar kan. Satu teori lab di Wuhan yang bocorlah atau apalah. Teori kedua adalah militer Amerika yang datang ke Wuhan menyebarkan dari virusnya dari mereka disebarkan. Nah, teori ketiga, katakan ada 4 teori. Ini adalah makanan-makanan yang jorok di satu negeri yang mengkonsumsi anjing, kelelawar, kucing yang dibunuh dengan cara yang sangat keji, kemudian menyebarlah dari sini bakteri dan virusnya, di mana bakteri sebagai inang, virusnya berada di situ. Dan teori keempat adalah ini, teori konspirasi, whatever. Saya kira too good to be true. Hebat banget gitu loh bikin konspirasi sedunia bisa kayak begini. Kayak nggak ada Tuhan gitu. Kayak nggak ada orang pintar lain bahwa ini adalah semata-mata teori konspirasi. Saudara-saudara yang berbahagia, whatever. Apapun teori itu sekarang faktanya ada di depan mata kita. Bagaimana cara kita menyikapinya ini yang penting. Sebab kalau tidak, ini pengurus masjid bisa pecah. Ini konspirasi, udahlah biasa aja, udah ayo sholat Jumat semuanya. Ada yang berantem. Jadi sesama pengurus masjid akhirnya ribut. Pandemi mestinya kita bersatu, bermunajat kepada Allah. Allah sedang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, tapi justru terjadi pecah belah. Ternyata sampai ke rumah tangga. Bercerai gara-gara ini konspirasi, bukan. Ya, si suami bilang misalnya atau si istri bilang, udah kita pakai masker, cuci tangan, udah lah gak usah ini konspirasi, kita biasa-biasa saja. Akhirnya keluarga ini cerai. Astagfirullahaladzim. Harusnya kesadaran kolektif yang muncul bagaimana caranya kita bersatu dengan cobaan dari Allah ini. Kalau ini azab, ayo cepat kita keluar dari azab ini. Kalau ini rahmat, ayo kita bersama-sama bagaimana caranya juga bisa meraihnya. Lupakan dulu teori musuh itu di luar itu dengan semua konspirasi. Benar atau salah yang jelaskan ini harus kita selesaikan di depan mata. Dan itu harus bersama-sama. Nah karenanya saya tidak ingin terlibat kepada situasi itu, mungkin boleh jadi. Karena kerjaan orang-orang yang memang dajjaliyun ini atau dajjalisme ini, senang kalau dunia ini kacau, kalau dunia ini chaos, dan dia mendapatkan keuntungan banyak dari situ. Apalagi kaitannya dengan Bill Gates gitu kan, dengan teori apanya lagi, chip ditaruh di tangan. Memang ada rencana dia, ya. Tapi bisa kita lawan teori itu. Cuma sebelum kita lawan ke sana, yang di depan mata ini bagaimana menyelesaikannya untuk Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan. Bukankah ini adalah isyarat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari pandemi ini kecuali kita secara kolektif sadar dan bergerak bersama-sama, lupakan pembelahan, lupakan kepentingan politik. Ya, ini kematian mengancam kita di depan mata. Astagfirullah wa atubu ilaih. Thank you.